Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membawa topik bahasan mengenai data nilai negatif dan bernilai nol. Apakah bisa kita transformasi menjadi logaritma natural? Ini saya buat videonya karena ini banyak sekali yang bertanya, yang mengeluh, kenapa data saya ada yang nilainya nol dan ada yang nilainya negatif, kenapa tidak bisa menggunakan transformasi logaritma natural? Apalagi kalau tidak ditransformasi, data saya ternyata tidak normal. Selain itu juga, ada juga yang menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, di mana untuk diregresikan itu harus dirubah dulu ya, dari eksponensial menjadi linear, dengan cara dilogaritma naturalkan. Contohnya seperti itu. Nah, pada video ini kita akan melihat, apakah benar data nilai negatif dan nol itu tidak bisa ditransformasi menggunakan logaritma natural. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanda Data, silakan saat ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, jadi mengapa transformasi logaritma penting? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita melakukan analisis kuantitatif, terutama yang menggunakan parametrik, di situ terdapat beberapa asumsi, di antaranya data harus terdistribusi normal, kemudian residual terdistribusi normal, atau syarat-syarat asumsi lain. Ya, dan di situ teman-teman bisa menggunakan beberapa cara. Salah satu pendekatan yaitu menggunakan transformasi. Jadi transformasi ini adalah mengubah bentuk data asli ke dalam bentuk data lain dengan tujuan tertentu ya. Tujuan tertentunya itu ya tadi, misalkan ingin menormalkan data. Apakah boleh seperti itu? Boleh ya, boleh. Apalagi kalau kita menggunakan misalkan fungsi produksi Cobb-Douglas yang secara konsep persamaan tadinya eksponensial kita rubah menjadi linear agar kita bisa olah menggunakan regresi. Kita bisa transformasi menggunakan logaritma atau logaritma natural. Itulah mengapa penting. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa transformasi logaritma natural ini sering digunakan untuk menstabilkan varians dan membuat data lebih normal. Tentunya kalau kita membuat sebuah persamaan regresi linear, misalkan kita terdiri dari satu variabel dependen dan 4 variabel independen, kalau kita transformasinya kita lakukan hal yang sama. Baik variabel dependen maupun variabel independen. Kita transformasi semuanya. Ya, jangan pilih-pilih ya. Jangan kita memilih satu atau dua saja, tapi kita lakukan sama dalam satu persamaan, yaitu transformasi. Bentuk transformasinya juga sama. Kalau kita menggunakan learn atau logaritma natural, ya sama semua variabel, kita transformasi menggunakan logaritma natural. Namun ada beberapa teman-teman yang melaporkan bahwa logaritma natural dari angka negatif dan nol ini tidak terdefinisi. Tentunya ini akan menyebabkan masalah dalam analisis. Nah, apakah benar? Nah, kita coba cek ya. Kalau secara teori memang betul ya, data negatif dan nol ini tidak dapat ditransformasi langsung menggunakan learn. Ya, solusinya bagaimana? Ya, mari kita coba cek ya. Saya di sini ada data ya. Nah, ini ada 15 observasi ya, time series. Ini variabelnya adalah penjualan dalam satuan ribu rupiah atau Indonesian rupiah IDR. Dari berbagai cabang toko selama 15 dari satu toko ini ya, salah satu cabang toko maksudnya ya, selama 15 bulan, bulan 1 sampai dengan bulan 15. Nah, kita melihat bahwa di sini dengan beberapa nilai negatif, yaitu penurunan penjualan dan ada nol, tidak ada pertumbuhan. Ya, 50, kemudian ini min 20 penurunan penjualannya. Nah, ini saya juga datanya kurang ini ya. Kok seperti itu ya. Jadi ini mungkin pemahamannya seperti ini aja. Jadi kalau ada data real 50, misalkan ada min, ada nol. Nah, ini kalau penjualan kok min 20 ini sepertinya tidak logis ya. Ini variabelnya tidak logis. Namun ini sebagai contoh saja ya teman-teman memahami ya. Ini sebagai contoh saja kita punya data ini ya. Nah, apakah bisa kita transformasi logaritma natural? Ya. Oke. Nah,
Untuk melakukan transformasi logaritma natural di, Excel caranya kita ketikkan formula sama dengan ln buka kurung, langsung kita tuju ke data yang akan kita learn-kan. Tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, jadi kita peroleh nilainya. Jadi kalau ln atau logaritma natural dari 50 adalah 3,912. Nah, kita copy paste, rumusnya ya, sampai dengan data ke-15. Nah, kita amati ya. Untuk yang nilai negatif tidak terdefinisi di Excel ya, dan nol juga tidak terdefinisi. Artinya betul ya? Arti artinya betul. Nah, artinya betul berarti tidak terdefinisi. Maka solusinya bagaimana? Jadi ini sebetulnya transformasi seperti ini artinya kita tidak perlu memaksakan menggunakan logaritma natural. Kita bisa menggunakan bentuk transformasi yang lain, yang khusus misalkan angka-angka yang mendekati nol, atau angka-angka yang negatif, atau ada juga yang menggunakan konstanta, tambahkan konstanta. Nanti hasilnya jadi tidak eee, min atau negatif atau nol lagi, seperti itu. Ini sebagai contoh ya teman-teman semuanya. Oke, jadi solusinya seperti itu. Jadi jangan paksakan. Memang betul nilai yang bernilai negatif dan nol itu tidak terdefinisi. Makanya jangan menggunakan logaritma natural. Oleh karena itu kita menggunakan alternatif yang lain. Baik, demikian video yang dapat Kanda Data sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membutuhkan. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share video ini pada teman Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.